Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari mata pelajaran KP5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islahuddin. Saya Munawiyah. Kami akan menerangkan tentang alat-alat yang digunakan di jurusan Japapi, baik itu perangkat keras ataupun perangkat lunak. Definisi perangkat keras. Definisi perangkat keras. Hardware, perangkat keras komputer, adalah perangkat di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah semua bagian fisik komputer. Dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan perangkat lunak yang menyediakan instruksi membuat perangkat keras untuk menyediakan kapal. Batasan antara perangkat keras dan lunak sedikit jelek. Firmware adalah perangkat lunak yang dibuat ke dalam perangkat keras. Firmware ini merupakan wilayah dari programmer komputer dan teknik komputer, dan pengguna tidak perlu memperhatikan bagian ini. CorelDRAW adalah software pengolah grafis yang memiliki kegunaan untuk membantu pekerjaan desainer. Perangkat lunak ini dikembangkan oleh Corel Corporation, sebuah perusahaan yang berbasis di Ottawa, Kanada. Dikutip dari situs web resminya, Corel membantu lebih dari 90 juta pekerja untuk menjadi lebih kreatif dan produktif melalui produk-produk mereka. Corel didirikan pada tahun 1985 atau kenyang pengalaman dalam industri ini lebih dari 30 tahun. Dikutip dari dokumen bertajuk A Short History of CorelDRAW, Celebrating 20 Years of Innovation in Design. CorelDRAW versi pertama dirilis pada tahun 1989 dan bernama CorelDRAW 1.0. Software ini berjalan dari sistem operasi Windows 2.1. Sementara itu, CorelDRAW versi terbaru adalah CorelDRAW Graphics Suite 2021. CorelDRAW versi 23 ini dirilis pada Maret 2021. CorelDRAW Graphics Suite 2021 tersedia di lintas platform serta perangkat baik Windows, Mac, web, iPad, dan termasuk perangkat seluler dengan kemampuan dan fitur yang lebih disempurnakan. Secara sederhana, CorelDRAW adalah perangkat lunak pengolah grafis berbasis vektor atau garis. Objek yang dihasilkan berupa kombinasi berupa garis, baik berupa garis lurus maupun lengkung. Namun demikian, software pengolah grafis berbasis vektor tidak hanya CorelDRAW. Adapun perangkat lunak sejenis adalah Adobe Illustrator, Beneva Canvas, Macromedia Freehand, Metacreatines, Expression, dan Micrographics Designer. CorelDRAW adalah suatu program yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi gambar dan teks secara cepat dan mudah. CorelDRAW memiliki fitur setting dan layout untuk bermacam-macam produk. CorelDRAW sangat familiar bagi pekerja desain grafis lantaran menawarkan sejumlah kemudahan, baik dalam fitur maupun kecanggihan kemampuannya. CorelDRAW memungkinkan pengguna untuk melakukan hal-hal seperti menambahkan efek khusus, seperti bingkai ke gambar, memungkinkan penyesuaian kontras, menyeimbangkan warna, dan lainnya. Pengguna modern rangkaian program CorelDRAW dapat memilih dari beberapa versi, termasuk satu yang dirancang untuk pengguna rumahan dan pelajar, satu untuk desainer grafis profesional, dan satu lagi ditunjukkan untuk ilustrasi teknis. CorelDRAW adalah software yang tersedia untuk diunduh dari situs web CorelDRAW. Pengguna dapat mencoba perangkat lunak dengan versi uji coba gratis dan dapat membeli langganan tahunan atau dengan sekali bayar. Berikut ini adalah sejarah dan kegunaan CorelDRAW. Sejarah CorelDRAW. Corel Corporation didirikan oleh Michael Copeland. Dia lahir pada 23 April 1943 di Basil, Inggris. Michael Copeland lulus Bachelor of Engineering di Universitas Imperial
London sebelum akhirnya memutuskan untuk pindah ke Kanada dan meraih gelar Master PhD dari Carleton University, Kanada. Sebelum Michelle Copeland mendirikan Corel, dirinya bersama Terry Matthews pernah mendirikan sebuah perusahaan telekomunikasi bernama Mitel Corporation yang sempat sukses besar sekitar tahun 1970-an sampai awal 1980-an. Sayangnya, perusahaan tersebut terpaksa berakhir karena masalah dalam manajemen, ekspansi, serta pengembangan perusahaan yang gagal. Lalu, tepat pada 1984, perusahaan tersebut dibeli oleh British Telecom dengan kucuran dana segar. Copeland mencoba peruntungan kembali dengan mendirikan Copeland Research Laboratory atau yang lebih dikenal dengan singkatan Corel. Pada masa-masa awal, Corel hanya fokus dalam pengembangan printer laser yang ditujukan untuk komputer pribadi. Seiring berjalannya waktu, Corel mulai mengalami kesulitan untuk menembus pasar karena harus bersaing dengan produsen printer lainnya. Belum lagi adanya beberapa produsen printer di Asia yang berani memasarkan produknya dengan harga murah dibandingkan produk dari Corel. Dengan segala keadaan yang kurang menguntungkan tersebut, akhirnya Corel merubah arah dengan memproduksi perangkat lunak yang dapat mendukung proses kerja. Kaitannya dengan desktop publishing. Sekitar tahun 1987, Corel memutuskan untuk melakukan rekrutmen para programmer seperti Bud Bernard dan Michel Boylan yang ditugaskan untuk menyusun perangkat lunak Corel Draw. Selama 2 tahun lamanya, pada 1989, Corel Draw akhirnya diperkenalkan ke publik dan meledak di pasaran. Hingga saat ini, Corel Draw adalah produk yang banyak digunakan dan dicintai para desain grafis. Kegunaan Corel Draw. Meski pada dasarnya adalah perangkat lunak pengolah objek berbasis vektor, Corel Draw dapat diandalkan untuk eksekusi sejumlah tugas yang erat kaitannya dengan desain grafis. Mengenai sejumlah produk yang dapat dihasilkan oleh Corel Draw, antara lain cover, layout, leaflet, iklan, brosur, kalender, stiker, spanduk, poster, undangan, kartu nama, dan masih banyak lagi. Beberapa jenis format file Corel Draw. Beberapa jenis format file Corel Draw. 1. CDR. CDR adalah format file Corel Draw yang asli. Jenis file ini sering digunakan untuk proses berbagai macam percetakan, khususnya produk desain grafis, file. CDR ini merupakan data lembaga kerja grafik vektor yang di dalamnya bisa berisi teks, gambar, garis, efek, warna, dan lain-lain. File jenis CDR juga bisa menyimpan desain surat undangan, brosur, poster, spanduk, dan lain-lain. Format ini dapat diekspor menjadi format JPG, PNG, BMP, AI, dan PDF. 2. BMP. BMP adalah singkatan dari Bitmap Image, merupakan format file yang ada di Corel Draw. Jenis file grafis ini tergolong fleksibel sehingga bisa terbaca oleh program desain grafis lainnya dan bisa menyimpan gambar dengan mode warna grayscale, RGB, hingga indeks color. BMP bisa menyimpan file grafis dengan kualitas 1 hingga 24 bit. 3. EPS. EPS adalah singkatan dari Encapsulated PostScript, yaitu format file berbasis vektor yang bisa digunakan untuk keperluan pertukaran dokumen dalam program desain grafis. Format EPS merupakan jenis file yang biasanya dibuat oleh Adobe Illustrator. Namun, jenis ini kompatibel dengan banyak program desain grafis, salah satunya Corel Draw. 4. CDT. CDT adalah file grafis yang bisa dibuat Corel Draw, berisikan objek, halaman, factory. CDT berguna untuk membuat dokumen desain grafis seperti logo, surat undangan, halaman web, brosur, dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan di Corel Draw. 1.
1. Mudah untuk digunakan. CorelDRAW memberi kemudahan bagi para penggunanya saat dioperasikan. 2. Format file untuk import dan ekspor cukup lengkap. CorelDRAW bisa menggunakan banyak format untuk keperluan import maupun ekspor data. Bahkan CorelDRAW menyediakan format. Hal ini memungkinkan pengguna CorelDRAW membuka filenya di Adobe Illustrator. Adobe Illustrator adalah salah satu rivalnya, namun sayangnya hal tersebut tidak berlaku sebaliknya, dari Adobe Illustrator ke CorelDRAW. 3. Banyak tools yang bisa digunakan. Tools yang disediakan di CorelDRAW sangat beragam dan memiliki fungsinya masing-masing. Beberapa tools yang ada di CorelDRAW adalah selection, editing, dan juga pemberian efek. Itulah alasan penggunaan CorelDRAW akan dimudahkan untuk menghasilkan gambar yang bagus dan menarik. 4. Bentuk dasar yang mudah dibuat. 5. Membantu membuat kartu undangan kecil. Kekurangan CorelDRAW. 1. Ukuran file besar. Salah satu kekurangan dari CorelDRAW adalah ukuran file yang besar. Hal ini menuntut para pengguna harus memiliki PC yang spesifikasinya mumpuni dan memiliki kapasitas RAM yang tinggi, sebab ukuran file mentah yang dihasilkan cukup besar, terutama jika desain yang dibuat cukup kompleks. 2. Sulit membuat tabel. Hal ini dikarenakan CorelDRAW menggunakan basis vektor, sehingga membuat tabel di CorelDRAW relatif sulit dan membutuhkan beberapa klik agar hasil tabel sesuai dengan keinginan. 3. Color space perlu dikoreksi sebelum digunakan. Salah satu kekurangan yang cukup dirasakan dari CorelDRAW adalah akurasi warna dari palet yang disediakan, sebab tak jarang warna yang digunakan justru tidak sesuai dengan hasil cetakan. Itu saja. Tips menggunakan aplikasi CorelDRAW. Setelah mengetahui pengertian dan beberapa keunggulannya, terakhir terdapat tips dan trik yang bisa kalian praktikkan saat menggunakan aplikasi CorelDRAW. Berikut beberapa cara menggunakan CorelDRAW dengan mudah yang bisa kalian terapkan. 1. Membuat dan menyimpan dokumen. Saat pertama kali membuka dokumen, hal terbaik yang harus kalian lakukan adalah menyimpannya dengan tepat waktu. Untuk menyimpan dokumen, kalian harus terlebih dahulu mengklik file, simpan sebagai nama file. Setelah kalian menyimpannya, selanjutnya tekan Ctrl+S untuk menyimpan terus-menerus setelah setiap interval. 2. Bermain dengan blends. Alat blends digunakan untuk mengubah satu objek menjadi objek lain dengan perkembangan bentuk dan warna. Alat ini adalah salah satu alat tertua dan sangat berguna dalam CorelDRAW. 3. Menggunakan dokumen palet warna. Kalian bisa mengembangkan kreativitas dengan menggunakan palet warna yang disediakan. Di kedua perangkat lunak CorelDRAW dan Corel Photopaint mempunyai palet warna yang sesuai, sehingga memudahkan kalian ketika ingin mengedit grafik dari CorelDRAW ke Corel Photopaint. 4. Menggunakan lensa Gaussian blur. Ini adalah efek khusus yang digunakan dalam perangkat lunak ini. Efek tersebut memungkinkan kalian untuk membuat gambar menjadi kabur tanpa memengaruhi kualitas gambar. 5. Penggunaan alat tampilan piksel untuk grafik web. Alat ini memungkinkan kalian untuk mengedit grafik. Ini dikarenakan kalian dapat menggambar dalam unit piksel aktual yang memberikan presentasi yang jauh lebih akurat. Menu ini membuat desain muncul dengan cara yang disempurnakan di web. 6. Menggunakan alat polygon. CorelDRAW mempunyai banyak bentuk dasar yang dapat digabungkan untuk membuat desain dengan lebih mudah. Kalian di sini bisa menggunakan alat polygon, alat pick, dan alat shape. Kesimpulan, CorelDRAW adalah jenis software yang mampu membuat desain grafis atau sebagai editor grafis berbasis vektor. CorelDRAW pertama kali diluncurkan pada Januari 1989 oleh perusahaan Corel Corporation yang terletak di Ottawa, Kanada. Format file aslinya adalah CDR yang di dalamnya bisa berisikan data halaman kerja grafis vektor
teks, gambar, efek, warna, dan lain-lain. Banyak desainer atau perusahaan menggunakan software ini terutama untuk mendesain brosur, sampul buku, spanduk, undangan, atau keperluan grafis lainnya. Itulah penjelasan yang dapat kami berikan mengenai CorelDRAW. Semoga bermanfaat dalam menambahkan wawasan kalian, khususnya mengenai aplikasi yang berguna untuk desain grafis. Jika ada kesalahan dalam pembahasan ini, kami mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Itu dia penjelasan dari kami kelompok 7. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.